Ya, selamat malam. Eh, untuk malam ini kita akan mempelajari tentang bagaimana pedoman teknis penggunaan sistem pembelajaran daring Poltekkes Kemenkes Medan, dalam hal ini Virtual Learning Poltekkes atau biasa kita sebut dengan VLab. Sebelum kita menggunakan aplikasi VLab, ada baiknya kita mengecek dulu sistem yang kita pakai. Biasanya yang kita sering gunakan yaitu browser Google Chrome seperti yang sudah ditampilkan pada layar, kemudian bisa juga Firefox, kemudian Internet Explorer, minimal dari Windows 7 atau Windows 7. Oke, ini tampilan dari Google Chrome yang saya gunakan. Kemudian bisa kita cari di Google dengan mengetik Pusdik VLab Medan. Seperti ini. Dan muncul paling pertama itu yang kita klik, VLab-pusdik.kemkes.go.id. Oke, kemudian akan muncul tampilan halaman web e-learning Poltekkes Kemenkes Medan. Perlu diketahui bahwa untuk VLab ini 38 Poltekkes seluruh Indonesia menggunakan satu server yang nantinya akan digunakan oleh seluruh Poltekkes, apalagi di era pandemi seperti ini. Jadi kemungkinan untuk keberatan server itu masih bisa terjadi, sehingga kita akan mengusahakan bagaimana server itu pindah ke masing-masing Poltekkes. Kemudian untuk halaman depan, ini sudah tercantum kolom login yaitu username dan password. Anda harus menuju kolom login dulu jika ingin mengakses VLab tersebut, username dan password. Username-nya akan didapatkan oleh admin prodi beserta password. Kemudian input username dan password. Password yang diberikan biasanya dengan karakter yang unik ya, huruf kecil, huruf besar, bahkan angka. Jadi tergantung dari admin prodinya. Kemudian jika sudah diberikan, passwordnya itu bisa diubah masing-masing oleh pengguna user. Ya, ini saya contohkan untuk username. Perlu diketahui kita memakai username mahasiswa dulu. Jadi untuk VLab penggunaan dari admin maupun dosen nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi untuk username mahasiswa kita gunakan dulu. Di sini saya memakai latihan 1. Passwordnya kita masukkan, kemudian kita klik login. Nah, ini tampilan ketika sudah login mahasiswa. Ini karena masih latihan, jadi tampilannya seperti ini. Dan terlihat dari tampilan website VLab-nya, di sini ada dashboard, kemudian course overview. Jadi course overview ini artinya mata kuliah yang akan diambil mahasiswa yang sudah didaftarkan oleh dosen. Artinya sudah diprogramkan pada semester apa mahasiswa tersebut mengikuti virtual learning-nya. Kemudian untuk melihat situs beranda, dalam hal ini halaman beranda dari VLab, bisa klik ini, beranda situs. Oke, kita kembali ke sini. Silakan pilih sesuai dengan jurusan Anda. Jika Anda jurusan keperawatan, klik keperawatan. Kemudian kebidanan, begitu juga sampai ke kesehatan lingkungan. Saya contohkan yang di jurusan farmasi. Ya, setelah kita membuka halaman dari kategori khusus farmasi, jadi terlihat nih ada tahun ajaran dari 2017-2018, 2018-2019 sampai ke 2020-2021. Nah, ini artinya tahun ajaran di mana kita mulai
menggunakan virtual learning. Jadi kelihatan ya, dari tahun 2017 kita sudah menggunakan e-learning sampai ke tahun 2020. Untuk contoh pada malam hari ini yaitu sosialisasi film. Nah, tinggal kita klik. Nah, jadi dalam sosialisasi film ini artinya dalam halaman kategori khusus sosialisasi film, jadi berisi tentang materi-materi yang akan diupload oleh dosennya gitu ya. Jadi ini sebagai contoh, misalnya dalam mata kuliah sosialisasi film, di sini ada dosennya mencantumkan panduan dulu. Jadi sebelum ada materi itu masuk, dosennya mengupload tentang panduan bagaimana cara menggunakan film tersebut. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswi yang akan menggunakan film bisa diakses di tutorial filmnya dengan mendownload dengan klik halaman di bawah ini ya, yang sudah diblok. Kemudian lanjut, pada isi dari sosialisasi film sebagai contoh ini mata kuliah anatomi dan fisiologi. Jadi dosennya mengupload pertemuan pertama dengan deskripsi konsep anatomi dan fisiologi. Begitu juga dengan pertemuan kedua. Jadi ada anatomi dan fisiologi sistem pencernaan dengan capaian pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu memahami anatomi dari sistem pencernaan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami fisiologi dari sistem pencernaan. Jadi dosennya di sini pada pertemuan 2 sudah mengupload dokumen dari anatomi dan fisiologi sistem pencernaan yang bisa dibaca langsung oleh mahasiswa di halaman tersebut tanpa perlu mendownload. Jadi tergantung dosennya bagaimana dia menyajikan presentasinya, apakah bisa langsung dibaca mahasiswa ataupun nanti yang kedua dosennya membolehkan mahasiswa untuk mendownload materinya. Jadi ini contoh untuk dosen membolehkan materinya di-download oleh mahasiswa yang membuka. Ini tinggal diklik aja. Jadi ada icon PowerPoint, kemudian ada anatomi dan sistem pencernaan, ini tinggal diklik saja. Nah, maka akan muncul langsung otomatis di download ya. Nah, sekitar 7 MB. Jadi seperti itu. Kemudian jika dosennya juga mencantumkan video dari sistem pencernaan, jadi kita sudah baca nih anatomi dan fisiologi sistem pencernaan, tetapi dosennya mengupload juga tuh bagaimana video sistem pencernaan agar bisa dipahami lebih baik oleh mahasiswa. Jadi tinggal diklik saja untuk video sistem pencernaan. Nah, maka akan muncul halaman YouTube-nya ya. Jadi tinggal di play saja sama seperti media sosial lainnya. Jadi bisa di play langsung oleh mahasiswa tersebut jika ingin menontonnya gitu. Oke, kembali. Kemudian ketiga, apabila dosen tersebut memberikan tugas. Nah, jadi misalnya dosen tersebut pada pertemuan 2 setelah menyampaikan materi, ternyata dia memberikan tugas yang berjudul tugas pertama sistem pencernaan. Nah, tinggal kita buka. Jadi dalam tugas 1 sistem pencernaan itu, dosennya mendeskripsikan tugasnya seperti apa gitu. Jadi yang pertama, format tugas, buat tugas minimal 12 lembar, kertas A4, kemudian spasinya 1. Kemudian bahan kajian tugasnya apa-apa saja, apa yang diinginkan dosen sesuai dengan topik misalnya sistem pencernaan tadi ya. Ya, jadi di dalam tugas ini terdiri dari beberapa keterangan. Artinya di sini submission status. Submission statusnya artinya no attempt, artinya mahasiswa tersebut belum mengumpulkan. Kemudian grading status artinya statusnya belum dinilai oleh dosennya. Kemudian due date artinya kapan tugas itu terakhir dikumpul. Ini kebetulan aja tugasnya dikumpul pada hari Rabu 16 Oktober 2019, jadi tahun lalu ya pukul 00.00. Sehingga time remaining di sini dia sudah telat 299 hari 18 jam. Jadi nanti kalau misalnya dosennya men-setting misalnya hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020,
pukul misalnya 14.00. Jadi 14.01 itu udah dianggap telat 1 menit. Nah, kemudian untuk submit komentarnya jika misalnya dosennya memberikan komentar pada tugas tersebut. Nah, bagaimana cara mengupload tugasnya? Jadi untuk para mahasiswa, cara mengupload tugasnya cukup dengan mengklik tambahkan pengajuan atau tugas laporan. Tinggal diklik. Nah, maka akan muncul di sini. Jadi sesuai dari isi tugasnya tadi, format tugas buat tugas minimal 12 lembar kertas A4 dengan spasi 1. Kemudian apa yang diinginkan dosen dengan topik tersebut. Jika sudah dapat filenya tinggal di-save dengan menggunakan Microsoft Word juga bisa ya. Jadi di sini dosennya tidak mencantumkan harus menggunakan apa, tapi biasanya kita memakai Microsoft Word ya kalau untuk kertas A4 spasi A1. Jadi tinggal ditarik saja. Anda dapat menarik dan meletakkan file di sini untuk menambahkannya. Jadi sebenarnya cukup simple. Jadi kita cari dulu tugas yang tadi kita buat, ini tugas Philep. Kemudian kita tarik. Nah, kemudian kita masukkan ke sini ke kolom kotaknya ini ya untuk naruh filenya agar diupload otomatis. Nah, kita tunggu beberapa saat. Kemudian klik simpan perubahan. Di sini keterangan statusnya sudah berubah ya, artinya sudah menjadi draft, dalam hal ini not submit. Jika mahasiswa sudah merasa yakin dengan tugasnya, bisa langsung di submit. Jika masih ada keraguan, dalam hal ini mahasiswa bisa mengupload ulang jika ingin diperbaiki tugasnya ya, agar mendapatkan nilai yang terbaik dari dosennya. Jika kita anggap sudah benar, maka kita tinggal klik submit assignment. Nah, kemudian di sini menyatakan apakah assignment sudah siap untuk dikumpul, tinggal diklik centang, kemudian lanjut. Oke, jadi statusnya sudah berubah lagi, telah tersubmit untuk segera dinilai. Jadi tergantung dosennya, nanti di akun dosennya juga terdapat notifikasi bahwa mahasiswa yang bersangkutan, dan ini mahasiswa latihan tadi, sudah mengupload tugasnya pada tanggal 10 Agustus 2020 jam 18.11. Jadi seperti itu. Ini filenya, tugas Philep. Nah, nanti bisa diperiksa oleh dosennya. Jadi seperti itu untuk mengumpulkan tugas yang telah dibuat oleh dosennya. Jadi mahasiswa cara mengumpulkan tugas seperti itu. Oke, kemudian kegiatan selanjutnya di Philep ini, kita kembali ke sosialisasi Philep. Oke. Di sini ada forum diskusi dari sistem pencernaan. Jadi pada saat mata kuliah itu akan dibuka, artinya dosen yang menyuruh kalian para mahasiswa membuka. Jadi dosennya memberikan di sini forum diskusi sistem pencernaan. Forum diskusi itu apa? Jadi forum diskusi itu membuat kita dalam satu kelas, misalnya satu kelas 40 mahasiswa, jadi 40 mahasiswa itu bisa berdiskusi di forum ini. Caranya bagaimana? Ini misal forum diskusi dari dosennya, dari Pak Purna. Jadi setelah membaca materi, mahasiswa diperkenankan berdiskusi satu sama lain, saling sharing pendapat mengenai sistem pencernaan. Oke, mahasiswa bagaimana cara berdiskusinya? Ini tinggal klik reply. Oke, subjeknya apa? Jadi subjeknya membalas tentang pernyataan dari Pak Purna tadi yang memulai diskusi. Misalnya apa? Misalnya mahasiswa bertanya, apakah sistem pencernaan yang dimaksud? Nah, jika mahasiswa mempunyai file untuk memperkuat dari diskusinya tersebut, bisa mencantumkan file di dalam kotak ini. Sama seperti tadi, caranya untuk mengupload tugas sama seperti itu.
meletakkan filenya di sini di dalam kotak ini, kemudian lanjut klik post to forum. Maka diskusi dari halaman forum diskusi tadi maka akan muncul gitu ya. Sebentar. Nah, jadi di dalam diskusi Pak Purna tadi ada mahasiswa, dalam hal ini saya, menjawab apakah sistem pencernaan ini dimaksud. Jadi di sini 40 mahasiswa tadi dalam satu kelas bisa menjawab nih. Jangan Pak Purna aja menjawab. Misalnya mahasiswa A yang bertanya ini, mahasiswa B bisa menjawabnya. Jadi tidak perlu menunggu dosennya. Jadi tinggal klik jawab. Nah, jika tadi mahasiswa tersebut bertanya ada yang salah, bisa diedit juga gitu ya. Jadi mahasiswa A misalnya memberikan pertanyaan tetapi salah, masih bisa diedit. Kemudian mahasiswa B, C, D, dan yang lain, jika ingin menjawab pertanyaan dari A tadi, bisa langsung klik reply tadi ya. Oke, begitu fungsinya dari forum diskusi. Selain forum, kita juga menyediakan di VLab itu ada chat session. Jadi chat session ini berbeda dengan forum diskusi. Jadi kalau forum diskusi itu kapanpun waktunya, jika dosen yang membuka atau mahasiswa lain membuka, entah itu pagi, siang, malam, beliau bisa menjawabnya pada saat mereka buka. Kalau untuk chat ini, fitur chat ini secara langsung gitu ya, sama dengan kayak grup WA, grup Line, jadi grup Telegram, jadi sama sifatnya langsung gitu ya. Jadi chat ini kita klik di sini, maka akan muncul nih kolom chat dari obrolan farmasi. Nah, jadi misalnya ada mahasiswa latihan ini baru saja memasuki obrolan ini, jika misalnya dosen nanti memberitahukan kita mulai jam 18.20 untuk fitur chatnya. Jadi mahasiswa akan berkumpul di kolom ini ya, sama kayak fitur chat juga seperti pada umumnya. Jadi kontak-kontaknya yang online akan muncul seperti ini. Jadi tinggal kita ketik aja apakah yang dimaksud pencernaan. Nah, jadi tinggal samalah kayak fitur chat pada umumnya ya. Jadi banyak mahasiswa yang sedang online di sini. Jadi seperti itu, tanpa tatap muka. Jadi seperti itu. Jika sudah selesai, tinggal di close. Ya, setelah chat ini, kita kembali lagi ke sosialisasi. Oke. Sama halnya ya dengan pertemuan 3 dan pertemuan 4 tadi. Jadi dosen mencantumkan materi yang bisa di-download, kemudian videonya dicantumkan juga, jadi mahasiswa tinggal menonton saja. Begitu juga pertemuan 4 dan pertemuan 5 video. Oke. Selanjutnya bagaimana cara kita mengerjakan ujian jika diberikan oleh dosennya. Jadi sudah tercantum di sini ya, icon quiz dengan judul UTS. Dalam hal ini kita contoh ujian ya, bagaimana cara mengerjakannya. Kemudian cukup klik di sini. Nah, dalam halaman UTS ini, jadi dosennya mendeskripsikan bagaimana UTS tersebut. Misalnya saja jumlah soal 10, waktu 10 menit. Nah, jadi kelihatan tuh keterangan kuisnya dibuka pada Senin 10 Agustus jam 7 pagi. Kemudian kuis akan ditutup Senin juga 10 Agustus jam 10 malam. Nah, jadi dosennya men-setting untuk UTS-nya jam 7 sampai 22.00. Jadi tergantung mahasiswanya mau buka kapan, terserah. Jadi kalau berkaca pada UTS UAS kemarin, biasanya kita kasih rentang waktu 1 jam atau 2 jam ya, sesuai jadwal yang ada. Ini karena sebagai contoh, jadi kita cantumkan rentang waktu yang lama dengan time limit 10 menit. Artinya apa? Jika mahasiswa akan mencoba kuis sekarang, maka waktu itu sudah dihitung. Jadi sampai 10 menit, selesai tidak selesai, mahasiswa mengerjakan UTS tersebut, maka akan tertutup dengan sendirinya gitu ya. Jadi pergunakan waktu semaksimal mungkin. Oke, cara mencobanya bagaimana? Tinggal diklik mencoba kuis sekarang. Oke, apakah ini di sini konfirmasi
mengenai kuis mempunyai time limit. Apakah kamu ingin memulainya? Kita klik mulai gitu ya. Oke, di sini menampilkan soal yang pertama. Jadi soal yang pertama dengan keterangan kuis navigasinya di sini ya di kanan. Ada soal nomor 1 sampai 10 dengan time left-nya 9 menit ya, 9 menit 41 detik. Jadi akan berkurang terus waktunya ini ya. Jadi mahasiswa bisa mengerjakan sambil melihat waktunya berapa menit lagi gitu ya. Jadi selesai tidak selesai, waktunya habis akan tersimpan secara otomatis gitu ya. Ini kita coba asal-asalan saja. Misalnya yang nomor 1A, kemudian klik selanjutnya. Kemudian muncul soal nomor 2, kita sembarang saja. Lanjut. Soal nomor 3. Nomor 4 sama. Ini kita sembarang saja ya untuk menjawabnya, namanya juga contoh. Jadi mau melihat apakah selesai dalam jangka waktu ini ya, timer. Soal nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Nah, ini karena soal terakhir, saya pelankan, ini klik selanjutnya. Nah, di sini ada keterangan nih, sebelum disimpan. Jadi pertanyaan 1 sampai 10, keterangannya sudah terjawab semua. Kemudian waktu tinggal 8 menit. Nah, jadi apakah kita yakin atau tidak untuk menjawab UTS tersebut? Jika sudah yakin, klik submit all and finish. Klik lagi. Oke, maka secara otomatis akan terlihat tuh mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Jadi secara sistem sudah otomatis mana yang benar, mana yang salah. Jadi di sini kelihatan di kuis navigasi dari 10 soal kita hanya benar 3, kemudian salah 7 ya. Seperti itu. Oke, dari 10 soal ini kelihatan nih di sini ya. Jadi keterangan dari pengerjaan UTS-nya dimulai Senin 10 Agustus jam 18:38. Kemudian komplitnya kapan? Jadi 18:40 detik dengan waktu yang digunakan sekitar 2 menit 4 detik. Dengan tanda yang benar 3 dari 10 soal. Sehingga grade-nya nilainya 30 ya. Dari nilai kemungkinan 100. Jadi seperti itu untuk UTS. Ada beberapa macam lagi fitur-fitur di VLab. Di antaranya ada juga video conference ya. Jadi video conference ini masih bisa diuji cobakan. Artinya diuji coba gimana? Tergantung server yang ada di pusat. Jadi kalau misalnya servernya sudah naik atau bahkan dipindahkan ke Poltekkes masing-masing, tentunya konferensi video ini akan berjalan dengan lancar gitu ya, tanpa hambatan. Biasanya sinyal sih ya. Kemudian untuk keterangan-keterangan lain, bagaimana cara merubah bahasa di VLab, ini cukup diklik saja. Nah ini Indonesian, English atau Indonesian. Jadi kalau misalnya mau bahasa Indonesia tinggal diklik Indonesian. My Course ini fungsinya untuk apa? My Course ini adalah kursus yang kita punya gitu ya, yang sudah diprogramkan oleh dosen. Misalnya saja sosialisasi VLab. Jadi kalau misalnya dosennya memprogramkan farmakognosi, fitokimia, kimia dasar, nanti akan muncul ya di sini semua. Oke. Kemudian discourse ini apa? Jadi di dalam course sosialisasi VLab ini terdapat banyak sekali kegiatan ya, diantaranya assignment tugas, kemudian video conference, forum tadi, quiz, kemudian fitur chat atau obrolan, kemudian sumber-sumber yang dimasukkan oleh dosennya. Jadi seperti itu. Kemudian di navigasi sini ada beranda situs, ada halaman situs. Jika ingin kembali ke halaman utama, kemudian kursus saat ini artinya kursus yang kita buka pada saat ini. Misalnya ada juga peserta bagi mahasiswa yang ingin melihat siapa-siapa peserta di dalam kursus ini.
Kemudian ada pertemuan 1 sampai pertemuan 6, ada UTS, kemudian ada kursus yang lain yang saya ikuti gitu ya. Kemudian kita ke halaman situs, ke beranda situs. Jadi di beranda situs itu, jika mahasiswa masih bingung penggunaan VLab, bisa dibaca manual booknya, cukup di-download di sini. Bagi mahasiswa membutuhkan tutorial VLab dapat mendownload pada link di bawah ini ya. Nah, ini tinggal cukup diklik saja, maka akan terdownload secara otomatis gitu ya. Kemudian fitur-fitur lain sama saja, seperti merubah profil, merubah password jika ingin menggunakan password yang lebih mudah diingat. Kemudian ada fitur pesan sesama peserta VLab atau temannya, atau bahkan ke dosennya juga bisa. Kemudian ada forum post diskusi, sini sama. Ada juga fitur kalender. Jadi mahasiswa tidak perlu lagi mengingat-ingat tugas apa yang belum dikerjakan, karena akan secara otomatis jika dosennya memprogramkan tugas pada tanggal sekian, maka akan muncul di sini ya, di halaman khusus navigasi mahasiswa ya. Jadi kelihatan tuh di sini di fitur kalender. Nah, ini seperti ini. Tanggal 10 ada acara UTS tadi ya, jadi mahasiswa tidak perlu mengingat-ingat lagi. Biasanya kan kalau mahasiswa kan mencatat ya di catatannya, kalau ini tidak perlu. Jadi ada acara akan datang, apa-apa saja nanti akan diingat di sini gitu ya, akan diingatkan. Mungkin itu saja fitur-fitur VLab yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi di fitur-fitur selanjutnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.